Celaan itu cuma dua. Kalau antum dicela sama orang baik, berarti ada yang salah dalam diri kita. Atau yang kedua, antum dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, rumusnya antum sedang diakui oleh Allah berubah jadi orang baik. Sebenarnya sederhana hidup itu. Kayak celaan, kenapa nggak pada pengen dicela? Kita itu nggak akan bebas dari celaan. Ya bayangkan, Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela tuh, tabiin dicela, imam dicela. Ya antum siapa? Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang nggak pengen dicela. Nih saya kasih rumus ya. Kalau antum dicela sama orang baik, berarti ada yang salah dalam diri kita. Tandanya perbaiki kesalahan itu. Celaan itu cuma dua. Atau yang kedua, antum dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, rumusnya antum sedang diakui oleh Allah berubah jadi orang baik. Pertahankan kebaikan itu rumus. Tidak usah marah. Kalau antum dicela oleh orang baik, berarti ada kesalahan, perbaiki. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, berarti diakui kebaikan antum melalui lisan orang yang tidak baik. Antum diakui baik, maka ketika itulah pertahankan kebaikan. Antum biasa kumpul-kumpul, nama antum Kevin misalnya. Tiba-tiba pengen pengajian, datang ke majelis malam Jumat. Begitu datang, nama Kevin dipanggil lain, Soleh. Ya, itu artinya antum sudah berubah. Cuma dititipkan kalimat itu di lisan orang yang kurang baik. Soleh, nggak usah dibalas. Emang, nama saya tetap Kevin. Cuma ya malam ini saya ingin ngaji. Ahli surga, saya pengennya dengan antum ke surga. Saya insya Allah doakan sama antum. Kalau sudah siap, kita sama-sama. Insya Allah kita gandeng. Mau gandengan. Di dunia aja belum nikah, di akhirat pengen gandengan. Saya kan. Nah, paham ya? Doakan aja, jalan. Itu bagus. Jelas? Nah, kalau ini sudah paham, sekarang yang terakhir. Ya Allah, ada nggak rumus? Semua masalah itu, sebelum kami amalkan ini sudah jadi ringan ke hati. Saya ulang. Kalau yang ini kan terima dulu, ya kan? Saya mau diangkat nih kualitasnya. Saya diuji karena mampu. Allah pasti kasih solusi karena Allah senang dengan kemudahan. Nih, ini menenangkan. Tapi sebelum ini hadir, Allah berikan ketenangan pada diri kita. Begitu ketenangan diberikan teman-teman sekalian, maka solusi langsung dihadirkan. Seakan-akan masalah itu nggak ada. Bagaimana cara mendapatkannya? Lihat kalimatnya. Tahan baik-baik. Nah, kayak gitu tuh. Itu di bahasa bayinya. Tahan. Ayat 157. Sudah? Ada orang-orang yang oleh Allah ditanamkan rahmat dalam dirinya. Begitu rahmat ditanamkan, langsung diberi solusi. Bisa akan-akan ringan persoalannya. Lihat kalimatnya ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Ada orang-orang yang mereka itu dipuji oleh Allah. Jadi dapat pujian. Unik ya, punya masalah kok dipuji. Ini aneh nih, Masya Allah. Dia sedang punya masalah, dicela orang, wah macam-macam lah, ditahdir, dicela, dihina, di macam-macam ya. Ada yang dijaili, ada yang dirampok, di macam-macam. Tapi orang ini malah dipuji. Kecurian, tapi dapat pujian. Kerampokan, dapat pujian. Ini menarik ini. Begitu dipuji oleh Allah, turun rahmat. Ini yang paling menarik. Ini bahasan kita. Begitu rahmat diturunkan, wa ulaika humul muhtadun. Maka solusi diberikan oleh Allah kepada mereka. Pertanyaannya, siapa orang ini? Apa amalannya? Ini petunjuk Qurannya. Satu. Pertama kata Allah, untuk mendapatkan rahmat ini, supaya kita hadirkan dalam kehidupan, amalan pertama adalah sabar. 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 Berapa huruf? Sabar. Berapa huruf? Yang 5 angkat tangan. Yang 3 angkat tangan. Baik. Sudah? Jawabannya, kalau sabar itu 5 huruf. S-A-B-A-R.
Kalau sabar itu 3 huruf. Shad, ba dengan ra. Jelas? Baik. Kalau sabarun berapa huruf? 7. S-A-B-A-R-U-N. Antum nih gimana? Dapat kamu. Sudah? Fokus. Nah, lihat sini. Ustadz tahu dari mana amalan pertama sabar? Kembalikan lagi ke sini. Nanti kita kasih contoh langsung ke kejadiannya. 155, 156. Lihat ujungnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Lihat baik-baik, fokus. Dan kami akan uji siapapun, pasti diuji. Setiap orang yang hidup akan punya persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Apa jenisnya ya Allah? Macam-macam. Khauf, khawatir. Pulang dari sini khawatir nggak ada kendaraan, ujian. Ya, ju' lapar. Pulang dari sini lapar. Pergi ke Ihsan Mat udah nggak kebagian. Snack nggak dibagi, kan? Masya Allah. Begitu ke depan udah tutup, gincar-gincar Samsoberi, begitu keluar udah tutup. Ya, wah udah nggak dapet tuh, khawatir. Wa naqsi minal amwal, dapat tuh, begitu mau beli uang nggak ada. Ya, wal anfus, ada yang sakit, ada yang dengar wafat dan sebagainya. Wat samarat, ada yang hasil kerja kerasnya dirampas orang. Antum ikut tender, begitu pulang pengajian diserobot orang tendernya. Ya, ada yang demikian, ada. Antum yang panen, maaf ya, buahnya antum yang nanam dari awal, begitu besok mau panen, besoknya udah habis buah-buahnya. Ada. Wa basyiris sabirin, kata Allah, beri kabar gembira pada orang sabar. Orang sabar tuh aneh, dapat ujian malah gembira. Akhi, antum tuh menang tender, cuman proyeknya diambil orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham? Akhi, ini mohon maaf nih, begitu pulang saya cari sendal antum nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak apa-apa. Namanya sendal kok. Sendal bisa dicari. Yang penting istri saya ada kan? Paham ya? Jelas? Jadi orang-orang ini unik orangnya tuh. Gembira aja. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Sabar. Nah, ternyata sabar itu, ini rumusnya. Hidup berbanding lurus dengan problem, banding lurus dengan sabar. Ini solusinya. Nah, bagaimana cara sabar ini supaya gembira saat menerima ujian? Di rumah tangga ada masalah, senang. Ya, ada persoalan, senang. Anak ada masalah, senang. Gimana caranya? Nah, cara pertama, awas. Ini teorinya dulu, nanti prakteknya lebih hebat lagi. Saya langsung dari Quran. Caranya, alladzina idza asabathum musibah qalu wa inna ilaihi tahan. Alladzina ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Konjungsi tapi menunjuk kepada subjek atau objek tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Mencakup semua tahapan-tahapan kehidupan. Mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Tanpa batas semuanya. Kata Allah, semuanya tanpa kecuali yang pernah diuji. Kalau mengamalkan ayat ini, maka akan diberikan kenyamanan ketika mendapat ujian. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang saat diuji dengan satu persoalan, musibah. Apapun jenisnya. Qalu, mereka meyakinkan pada jiwanya. Awas, bukan sekedar berkata. Karena qalu itu ada yang berkata, kata dalam langsung perkataan, kalimat, terdengar suaranya. Ada yang dimaksudkan, qalu itu meyakinkan pada hati, menguatkan pada jiwa. Jadi kalau ada orang yang sedang, maaf sekali, sedang ragu atau dirundung persoalan, atau ingin mengerjakan tugas tertentu yang berat, itu dalam ilmu psikologi itu, untuk menguatkannya, katakan pada jiwanya. Kamu bisa, yakin bisa, pasti bisa. Nah, itu sekarang yang pakai orang Jepang. Banyak yang pakai orang Jepang itu. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Yakin, yakin, yakin. Bahkan mereka kalau bikin acara pun, dulu ada namanya benteng Takeshi. Ya. Untuk mengalahkan Takeshi itu ada pakai tank-tankan, jalan, tembak, pakai cairan gitu kan. Nah, itu kan sebelum dia mengalahkan Takeshi itu, dia kan keluar katakan, kamu bisa, ya, kamu bisa, kamu bisa. Dan itu kemudian di copy paste oleh Korea. Korea itu mereka dari sejak TK punya keyakinan, ditanamkan dalam bentaknya, harus lebih hebat dibandingkan dengan Jepang. Jadi kalau Jepang bikin, Nihon bisa, kami lebih hebat, kami bisa. Buktinya sekarang mereka maju. Jadi kalau Jepang bikin ini, mereka bikin. Jepang bikin Honda, mereka bikin Hyundai, bahasa Korea dari Hyundai, Hyundai. Ya, mereka dari TK tuh. Jepang ke Piala Dunia, punya Kapten Tsubasa, kami pun harus bisa.
Nah, akhirnya mereka bikin lagi sampai diselenggarakan, sampai masuk ke semifinal pada saat itu, mengalahkan Italia. Italinya langsung marah-marah gitu kan. Nah,